Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan makna Pancasila. Ini merupakan dasar dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, baik yang dipelajari oleh paket A, paket B, maupun paket C. Saya akan berbagi terkait dengan makna Pancasila ini. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa di lambang Pancasila itu ada 5 gambar, yaitu gambar bintang, kemudian rantai, kemudian kepala banteng, pohon beringin, padi, dan kapas. Ini semua menggambarkan 5 sila dari Pancasila tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan bintang. Jadi, simbol warna bintang ini berwarna kuning yang memiliki 5 sudut dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksud dari gambar ini itu adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna sila pertama itu dapat diartikan sebagai bahwa kita sebagai warga negara Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita harus menghormati kepercayaan dari masing-masing warga negara Indonesia tersebut. Ya, jadi kita antar umat beragama harus dapat membina kehidupan yang rukun dan saling menghormati terhadap kepercayaannya masing-masing. Itulah makna sila yang pertama. Berikutnya adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini, simbolnya itu adalah rantai. Ya, gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, rantai ini adalah lambang dari sila kedua Pancasila. Nah, Anda tahu berapa jumlah rantai yang ada di dalam lambang ini? Jumlah rantainya itu adalah 17 rantai, melambangkan 17 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian saling sambung menyambung, tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang terus turun-menurun dan tidak terputus. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki makna sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Jadi kita harus menghargai manusia yang berada di Indonesia dan memiliki derajat yang sama, tidak dibeda-bedakan. Apakah dia kaum elit, apakah dia berdasarkan kekayaannya, tidak. Ya, semuanya sama. Dan kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama.
membela kebenaran dan keadilan. Harus adil. Jangan sampai golongan tertentu saja yang diperlakukan maksimal, sementara golongan yang lain tidak. Pemberlakuan hukum juga harus sama. Jangan sampai orang-orang yang penting saja yang diberlakukan spesial di sisi hukum, tetapi orang-orang yang masyarakat kecil, masyarakat rendah juga harus diperlakukan yang sama dan adil. Serta setiap warga negara Indonesia itu harus bekerja sama untuk kedamaian negara Indonesia. Itu sila kedua. Sila ketiga, kita kembali ke logonya, yaitu Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan lambang pohon beringin. Nah, ada yang di sisi kanan atas pohon beringin. Nah, simbol ini terletak di atas sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar Persatuan Indonesia. Nah, simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga tadi. Kenapa pohon beringin? Karena pohon beringin sebagai tempat berteduh atau berlindung. Ya. Nah, maknanya adalah kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Jadi tidak ada tuh yang dispesialkan ya. Jadi kepentingan umum itu harus didahulukan. Warga negara diharapkan memiliki kepribadian yang rela berkorban, mencintai, dan bangga terhadap negara Indonesia. Ini konsep persatuan Indonesia. Berikutnya adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Anda lihat ada kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Nah, gambar banteng ini dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mananya bahwa sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, misalkan tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama, tidak memaksakan orang lain untuk turut serta ibadah agama yang lainnya. Jadi masing-masing saja begitu, tidak memaksakan dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Nah, saat ini kita menemukan perbedaan pendapat. Maka perbedaan pendapat itu adalah wajar, tetapi pada saat terjadi konflik, maka kita menjadikan musyawarah sebagai jalan sehingga tidak terjadi perselisihan. Kemudian kita harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah, ya. Oke, itu sila keempat. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu sebenarnya melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, jadi simbol padi dan kapas ini dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbol padi dan kapas ini terletak di bagian kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima. Nah, kemudian apa maknanya? Maknanya terkait dengan keadilan sosial. Jadi sila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Kemudian juga harus menghormati hak-hak setiap orang lain dan seimbang menjalani hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Baik, itulah terkait dengan sila dalam Pancasila. Semoga video ini dapat memberikan kemudahan kepada Anda untuk memahami konteks Pancasila tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.